Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Karena kita sudah masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, artinya kita harus siap-siap. Semoga di malam ganjilnya itu kita dapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan pada pagi hari ini saya mau coba untuk sharing sesuatu yang memang sepertinya sedang dibutuhkan oleh banyak orang kayak gitu. Bahannya diambil dari review singkat buku Muslim Produktif yang ditulis oleh Muhammad Faris. Buku ini terbitan tahun 2016. Nah, semoga teman-teman bisa mempraktikkan apa yang nanti coba saya sharingkan gitu. Tapi di awal kita harus tahu dulu yang pertama definisi dari produktif juga eh, produktivitas. Karena di buku Muslim Produktif itu yang jadi menariknya adalah membahas tentang tiga unsur produktivitas gitu. Nah, kita ambil simpelnya di KBBI, produktif itu menghasilkan sesuatu. Produktif apapun itu gitu. Lalu untuk produktivitas adalah kemampuan kita untuk menghasilkan sesuatu. Nah, makanya ada tiga unsur produktivitas, gimana cara kita untuk menghasilkan sesuatu itu gitu. Dan produktif ini bukan dilihat dari banyaknya waktu yang kita gunakan pada aktivitas tertentu, tapi pada output, tapi pada hasil yang uh, kita buat dari waktu yang kita pakai. Artinya kita benar mengoptimalkan waktu yang ada. Nah, dan waktu itu adalah salah satu unsur dari produktivitas. Nanti kita bahas singkat ya, tiga unsur produktivitas tersebut gitu. Dan teman-teman, di tengah pandemi seperti ini gitu, bagiku sih khususnya sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita apa ya? Untuk memperbaiki sesuatu habit kita yang lama, juga membentuk habit yang baru. Karena yang biasanya kita di daily life yang kuliah iya, bisnis iya, pesantren iya mungkin ya teman-teman, atau mungkin yang ibu-ibu di berangkat ke sekolah nganterin anak, terus ngajar dan sebagainya, itu kan ngerasa 24 jam itu kurang. Nah, ini gimana caranya kita mengoptimalkan waktu yang ada. Nah, gitu. Dan ini momentum yang pas untuk kita memperbaiki dan memperbaiki habit yang lama, yang kurang-kurangnya, dan membentuk habit yang baru. Nah, gitu. Dan saya pernah nemu ini quote dari Instagram nih. Quotesnya, if you don't come out of this quarantine with first a new skill, your side hustle started. Dan yang ketiga itu more knowledge, you never lack time, you lack discipline. Artinya ketika kita selesai pandemi ini, nanti ketika kita udah menghadapi new normal pasca pandemi gitu ya, dan kita nggak punya skill atau kemampuan yang baru, terus ilmu kita bertambah, wawasan kita bertambah, dan kita nggak punya sesuatu yang baru dari diri kita, terus khususnya habit dan juga ability, personality kita, ya itu memang dasarnya kita orang yang nggak disiplin ya gitu. Dan ternyata ya produktif ini berkaitan atau related with uh, disiplin ya gitu. Dan bahkan guru saya Kiai Haji Abdullah Gimnasiar kan berkata ya, tiada prestasi tanpa disiplin, tiada kebahagiaan tanpa disiplin, tiada kemuliaan tanpa disiplin dan sebagainya. Maka disiplin adalah salah satu kunci untuk uh, kesuksesan kayak gitu. Nah, selanjutnya teman-teman ada dua hal yang bisa kita ingat. Yang pertama, apakah umur yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala telah dimanfaatkan sebaik-baiknya? Terus, apakah dengan raga ini banyak jiwa yang turut merasakan kebermanfaatan kita gitu. Nah, ketika kita produktif artinya kita mengoptimalkan apa yang kita ada. Apa yang ada dalam diri kita. Dan gimana caranya apa yang kita miliki ini bisa jadi sumber berkah untuk banyak orang kayak gitu. Dan
langsung masuk ke 3 unsur produktivitas ya teman-teman. Tadi menilik ke yang pertama, bahwa produktivitas sendiri itu artinya kemampuan untuk menghasilkan sesuatu atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Dan tadi saya udah spoiler dikit sih, yaitu ada fokus, waktu, dan energi. Dan ya fokus ini emang terkadang sulit kalau misalnya kita nggak mencoba untuk memanajemennya. Dan bahkan ada orang yang bilang ternyata bukan manajemen waktu, tapi yang adanya adalah manajemen fokus. Nah, apalagi untuk teman-teman yang seumuran saya, masih mahasiswa gitu kan, organisasi iya, bisnis iya, kuliah iya, terus misalnya kerja sampingan freelance dan sebagainya, itu kan fokusnya terbagi-bagi ya. Nah, ini gimana caranya fokus kita ketika mengerjakan satu hal itu 100%, lalu selanjutnya itu 100%, selanjutnya 100%, nah gitu. Dan memang agak sulit karena ketika kita mau bangun habit itu katanya seperti ayam yang mengerami telurnya. Entah itu 30 hari atau 45 harian itu akan terbentuk sebuah habit baru. Nah, makanya 3 hal ini, fokus, waktu, dan energi, adalah suatu hal yang penting. Terus waktu nih, dan waktu kita hari ini tuh banyak banget teman-teman. Karena di tengah pandemi COVID-19 ini, ya yang biasanya kita keluyuran gitu kan di luar, maksudnya keluyuran dengan tanda kutip ya, dengan kegiatan yang positif, yang biasanya ketemu sama teman-teman, ketemu guru, belajar di kelas, atau misalnya pengajian dan sebagainya, ketemu banyak orang. Hari ini kita sendiri. Maksudnya sendiri di sini ya kita harus mengkarantina gitu kan, mau gak mau, karena keadaan yang memaksa seperti ini kayak gitu. Selanjutnya berbicara mengenai waktu, banyak orang yang bilang bahwa nggak punya waktu lebih, padahal sama-sama 24 jam. Tapi menilik atau melihat orang-orang yang memang udah dikatakan sukses ya, contohnya misalnya Pak Sandiaga Uno. Ya contohnya kita ambil Pak Sandiaga Uno aja ya. Nah, beliau itu pasti punya habit di mana memang bisa menghasilkan sesuatu produktif. Dan sekarang saya lihat bahwa tiap hari itu Pak Sandi live Instagram, live Facebook gitu kan. Nah, di sana mau gak mau Pak Sandi mengoptimalkan waktunya. Yang biasanya offline ketemu orang, nah sekarang kita ketemunya lewat online. Yang biasanya offline menjadi online kayak gitu. Apalagi yang teman-teman sekarang yang lagi bisnis gitu kan, yang biasanya bisnis konvensional, jaga toko dan sebagainya, sekarang mau gak mau bisnis teman-teman itu harus beralih ke online kayak gitu. Karena yang apa? Ya saat ini kita kan harus work from home gitu. Kalau misalnya kita stay at home, kalau misalnya kita stay at home dan kita nggak ngelakuin apa-apa, sedangkan kita juga perlu makan, perlu minum, perlu memenuhi gitu kan hasrat kita ya, entah itu kebutuhan dan sebagainya, ya uang adalah salah satu alatnya gitu untuk mencapai kepuasan hasrat ya gitu. Nah, selanjutnya itu ada energi. Nah, energi di sini kita harus saving. Kenapa? Karena di tengah pandemi COVID ini kita dituntut untuk apa ya namanya? Ya harus sehat, imun kita harus terjaga. Karena kalau misalnya kita energinya kita kuras ya, untuk walaupun misalnya kita stay at home terus energi kita misalnya terkuras, misalnya ikut seminar sampai jam 12 malam dan ternyata padahal besoknya padahal jam 3-nya kita harus bangun sahur gitu kan. Artinya kita cuma punya waktu sekitar 3 jam untuk tidur, dan malah setelah subuh mungkin tidur lagi kayak gitu. Nah, itu berarti artinya tidak mengoptimalkan energi yang ada. Padahal seharusnya kan kita harus jaga imunitas ya. Walaupun misalnya ya kita merasa sehat-sehat aja, tapi itu ada kemungkinan suatu hal terjadi pada kedepannya. Nah, makanya fokus, waktu, dan energi adalah sesuatu yang sangat penting, teman-teman. Mengenai 3 unsur produktivitas tadi. Dioptimalkan sekali, teman-teman, di tengah pandemi COVID-19 ini, coba cari informasi yang memang sekiranya bisa membantu teman-teman untuk bisa level up, kayak gitu. Belajar hal baru, atau misalnya yang merasa dulu kurang-kurang waktunya. Contoh nih, saya dulu merasa bahwa gak ada waktu untuk belajar digital marketing, gak ada waktu untuk
belajar bisnis lebih lanjut, gak ada waktu untuk baca buku dan sebagainya gitu kan. Nah, sekarang waktunya banyak banget, even though I'm a student gitu kan, sebagai mahasiswa, ya mau gak mau itu kan harus dibagi juga. Yang tadi juga makanya saya bilang fokus 100% di sini, 100% A, B, C itu semuanya 100%, tapi dengan couplingnya masing-masing kayak gitu. Nah, itu sih mengenai 3 unsur produktivitas dalam buku Mesin Produktif. Dan teman-teman, kalau ngomong mengenai ngapain aja sih ketika COVID-19, ketika pandemi ini gitu. Saya khususnya ya kuliah online iya, karena tergabung di Sekolah Bisnis 501 Sistem Indonesia juga. Saya belajar tiap hari ketika emang udah dipulangkan dari Bandung kan harus ke rumah ya. Terus ya mau gak mau harus menyesuaikan yang ada work from home. Dan itu tiap hari saya ikut Zoom meeting, belajar lagi sama para mentor, belajar hal baru lagi, terlebih kan saya passionate sama bisnis. Nah, di sana saya menenggelamkan diri. Maksudnya ya belajar terus menerus, bahkan sampai kadang ini nih yang gak boleh dicontoh. Mata saya tuh kadang merah gitu, tapi kalau misalnya ya istirahat itu nanti pulih lagi. Terus ketika karena tiap hari harus buka laptop, buka iPad, buka HP dan sebagainya, gitu kan mata juga lumayan ya untuk ngelihatnya. Dan teman-teman ada yang bilang juga bahwa ya produktif itu bukan sibuk, itu berbeda, hal yang berbeda. Artinya kalau bisa produktif itu lebih mengoptimalkan 3 unsur produktivitas yang tadi. Kalau sibuk itu 3 hal yang tadi, waktu, energi, dan fokus itu keteteran semuanya. Dan ini kita harus belajar gimana cara memanage 3 hal tersebut. Nah, dan di sini juga ada disclaimer, ternyata kita tidak bisa menjadi selalu produktif. Ya ada kalanya memang kita down gitu kan. Ada up and down, up and down. Nah, gimana caranya kita nggak terlalu lama untuk down kayak gitu. Dan teman-teman biasakan untuk berafirmasi tiap harinya yang positif gitu kan, karena itu sangat penting banget. Karena ya Allah sesuai dengan prasangka hambanya, sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Makanya kita harus jadi belajar lah, kita bareng-bareng belajar. Bukannya maksud saya di sini udah orang yang selalu positive thinking dan sebagainya, tapi saya harus belajar terus untuk bersyukur mengoptimalkan yang ada dalam diri saya. Dan gimana caranya hari ini kita bisa melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Dan tentunya ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, dan artinya kita siap untuk terjun pada masyarakat kayak gitu. Karena ada orang yang bilang ya gimana kita mau berkontribusi sedangkan diri kita saja belum siap, sedangkan diri kita saja belum selesai dengan apa yang kita geluti dalam hati kayak gitu. Makanya teman-teman, kita terus belajar tiap harinya, jangan sampai nggak belajar. Sekarang zamannya era digital, Facebook ada yang live, kita lihat, belajar sama dia gitu kan. No matter what topiknya, tapi kalau teman-teman udah punya passionate di bidang hal tersebut, coba untuk cari informasinya lebih lanjut, lebih dalam lagi, dan teman-teman semoga bisa jadi expert di bidang sana kayak gitu. Dan gak semua informasi harus teman-teman terima kok gitu, apalagi di zaman seperti ini gitu kan, banyak hoax dan sebagainya. Ya saya pun ketika awal pandemi itu ya termakan berita hoax gitu kan. Ya wajar, karena itu artinya kita cemas kan kayak gitu. Tapi hari ini kita bisa mengkontrol apa yang bisa kita kendalikan. Contohnya adalah pikiran kita, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dengan siapa kita berteman juga itu akan berpengaruh dengan siapa diri kita sesungguhnya gitu. So teman-teman, manfaatkan waktunya di tengah COVID-19 ini. Semoga, kalau kata Babe Haikal, Ustadz Babe Haikal, beliau pernah mengatakan ketika di awal pandemi,
analogikanlah diri kita hari ini seperti kepompong, dan ketika kelak setelah pasca pandemi kita akan menjadi kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu indah yang maksudnya seperti apa gitu kan? Yang dimana kita menjadi sebaik-baik hambanya yang taat dan sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.